1951 Bisakah kamu tidak memperlakukan aku seperti monster? Planet Eclipse. Wang Yuhang sedang mengendarai sepedanya melintasi pegunungan. Dia mengenakan kacamata hitam yang menarik. Malaikat kecil dan yang lainnya siap untuk naik level, tetapi mereka harus bersiap sebelum menjadi Viscount. Jadi mereka tidak ikut berburu dengannya. Wang Yuhang juga telah makan cukup banyak gen Xenogeneik untuk menjadi Viscount, tapi dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang tepat, jadi akan sulit. Dia juga tidak suka duduk-duduk, jadi dia pergi berburu. Tidak lama kemudian, Wang Yuhang melihat seorang gadis KT muda di jalan. Dia berjalan menuju pegunungan. Wang Yuhang mengerutkan kening. Gadis kecil itu memiliki garis-garis bercorak harimau, telinga kucing, dan ekor kucing. Dia agak manis, tapi dia terlihat seperti baru berumur 10 tahun atau lebih. Dia seharusnya tidak bisa bertarung, jadi aneh melihatnya sendirian di luar sana. Wang Yuhang berbalik ke arahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu, melihatnya, menatapnya dengan aneh. Dia menjawab, aku mencari ibu aku. Mencarinya, Wang Yuhang kaget. Gadis kecil itu menjelaskan, ibuku telah keluar berburu selama 2 hari terakhir, dan dia belum kembali. Jadi, aku di sini mencari dia. Petik 2. Ini baru 2 hari, dia akan baik-baik saja. Wang Yuhang menawarkan kenyamanan padanya. Banyak ibu di pangkalan telah menjadi baron. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, jadi mereka berburu untuk memberi mereka poin dengan mudah. Gadis kecil itu tampak khawatir, dan dia menggelengkan kepalanya. Ibu bilang dia akan kembali setiap hari untuk check-in. Dia selalu kembali tepat waktu, kecuali saat ini ketika dia tidak melakukannya. Dia pasti tersandung dalam bahaya, dan itulah mengapa aku datang kemari untuk menyelamatkannya. Petik 2. Tapi kau masih anak-anak, apa yang bisa kau lakukan? Kamu harus membiarkan orang-orang baik di pangkalan membantu kamu, kata Wang Yuhang. Aku sudah memberitahu mereka, tapi tidak ada yang percaya padaku. Mereka menyuruh aku menunggu beberapa hari lagi. Maaf, aku harus melanjutkan. Gadis kecil itu mulai berjalan lagi, menuju lebih dalam ke pegunungan. Wang Yuhang mengendarai sepeda di sebelahnya, tersenyum, dan berkata, apakah kamu bersedia mengambil risiko denganku? Aku bisa membawamu dalam hal ini, jika itu tidak masalah bagimu. Petik 2. Betulkah? Mata gadis kecil itu bersinar terang. Iya, tetapi itu tergantung pada apakah itu yang kamu inginkan. Wang Yuhang tersenyum. Sebelum Wang Yuhang selesai berbicara, gadis itu sudah melompat ke belakang sepedanya. Dia memegang punggung Wang Yuhang dan berkata, tolong temukan ibuku. Aku tidak punya ayah, jadi aku tidak bisa kehilangan ibuku. Petik 2. Wang Yuhang tersenyum dan naik ke pegunungan. Dia bertanya, apakah kamu tahu di mana ibumu biasanya berburu? Ibuku tidak pernah berburu terlalu jauh dari rumah. Dia tinggal di daerah itu jadi dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bepergian setiap malam, kata gadis kecil itu dengan cepat. Kalau begitu, tidak sulit untuk menemukannya. Wang Yuhang melaju di sepanjang jalan setapak. Begitu Wang Yuhang memasuki pegunungan, sebuah Xenogenik mulai berlari di belakangnya, menggali tanah dengan cakarnya. Ia mengejar motornya seperti serigala lapar. Semakin banyak mereka berkumpul, sampai ada sekelompok Xenogenik yang membuntuti mereka. Mereka semua adalah baron juga. Gadis kecil itu tampak ketakutan, jadi dia memegang Wang Yuhang. Dia menggigil ketakutan, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat ke belakang. Jika kamu takut, aku bisa membawamu kembali sekarang, kata Wang Yuhang sambil berkendara. Tidak, tolong bawa aku ke ibuku. Dia dalam bahaya, silahkan. Gadis kecil itu gemetar, tetapi dia tidak pernah berhenti memohon kepada Wang Yuhang untuk menemukan ibunya. Baiklah kalau begitu. Wang Yuhang mulai bekerja secara metodis untuk menjelajahi lereng gunung. Ada banyak Xenogenik yang mengejarnya, tetapi semuanya lebih lambat dari motornya. Mereka tidak bisa menyakitinya atau gadis kecil itu. Terkadang, Xenogenik muncul di depan mereka. Tetapi dalam kasus seperti itu, Wang Yuhang mampu menghindarinya. Gadis kecil itu akan memegang erat pinggangnya saat ini terjadi, dan dia hampir jatuh beberapa kali. Tetap saja, dia memintanya untuk terus mencari ibunya. Beberapa jam kemudian, Wang Yuhang mendengar teriakan Xenogenik lainnya. Dia mengerutkan kening dan memutuskan untuk melihatnya. Dia menemukan sekelompok Xenogenik yang mengelilingi seorang wanita KT. Dia melawan salah satu dari mereka. Sepertinya kelompok itu hanya berkerumun di sekitarnya untuk mengejeknya. Para Xenogenik menikmatinya seperti acara olahraga. Banyak dari mereka adalah kelas Viscount juga, jadi mereka jauh lebih kuat daripada wanita KT. Jika mereka ingin wanita KT itu mati, dia sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Wanita itu, sebaliknya, masih terlibat dalam pertempuran. Dia berdarah banyak, tapi dia belum siap untuk melepaskan nyawanya. Saat Wang Yuhang menungganginya ke arahnya, dia bisa melihat kemauan dan dorongan yang dibutuhkannya untuk terus berjalan. Beberapa luka yang dia alami cukup dalam untuk memperlihatkan tulangnya. Dia seharusnya sudah pingsan sekarang, mengingat jumlah darah yang hilang. Ibu, gadis kecil itu menjerit, mencoba melompat dari motor. Tapi Wang Yuhang menangkapnya dan menariknya kembali. Ada banyak Xenogenik Viscount di sana. Dia tidak memiliki armor Marquise, jadi dia tidak bisa bergerak terlalu gegabah. Kita membutuhkan bantuan, tetapi tampaknya sudah terlambat bagi kita untuk memanggil orang lain. Wang Yuhang membelai janggut kecil di dagunya sambil berpikir. Wanita itu,
melihat gadis kecil itu, memandang ke arah mereka. Wajahnya memucat dan dia berteriak, "Lari, Little Rain! Keluar dari sini!" Xenogenik kemudian memperhatikan Wang Yuhang. Mereka menjadi sangat waspada, dan minat mereka untuk bermain dengan wanita itu sepertinya lenyap. Salah satu Xenogenik pindah untuk memotong leher wanita itu dan menyelesaikannya. Tidak, mata gadis kecil itu terbuka lebar saat dia berteriak. Ekspresi Wang Yuhang tampak aneh, tetapi dia mempercepat ke arah wanita itu, mengayunkan pedangnya saat dia pergi. Tepat saat makhluk itu mengayunkan cakarnya ke leher wanita itu, pedang itu menebas punggung Xenogenik dan membuatnya menjerit. Wang Yuhang menggunakan waktu yang dia buat untuk masuk ke kerumunan. Dia mengangkat wanita itu dengan satu gerakan saat dia lewat. Wang Yuhang memutar motornya untuk meninggalkan gunung, tetapi para Xenogenik sudah bereaksi, berlari menuju Wang Yuhang. Xenogenik Viscount mulai bersinar saat mereka melonjak ke depan. Wang Yuhang masih mengendarai motor, menghindari mereka. Ibu dan putrinya memegangnya erat-erat, tetapi mereka tampak seperti kehilangan harapan. Kerumunan di belakang mendekat dengan cepat, dan geng yang mengejar Wang Yuhang sebelumnya masih menunggu di luar lembah. Mereka seperti serigala lapar, dengan gigi menghalangi usahanya untuk pergi. Inilah mengapa aku membenci wanita dan anak-anak. Wang Yuhang menghela nafas. Dia memutar motornya dan berhenti. Xenogenik menakutkan dari kedua sisi datang dengan cepat. Ibu dan putrinya berpelukan, duduk di atas motor. Mereka menggigil dalam pelukan satu sama lain, dengan mata tertutup. Jika kamu bisa, bisakah kamu tidak memperlakukanku seperti monster? Wang Yuhang mengabaikan Xenogenik. Dia berbicara kepada ibu dan putrinya, tetapi suaranya sangat pelan, mereka hampir tidak bisa mendengarnya. Ledakan. Suara seperti generator terdengar. Tubuh Wang Yuhang dipenuhi dengan kekuatan yang tak terkatakan. Suara itu datang dari tubuhnya, tapi tidak ada cahaya, asap, atau bayangan yang bisa dilihat. Tapi kekuatan di dalam dirinya meledak seperti gunung berapi. Bahkan motornya pun tampak bereaksi, mengeluarkan kepulan asap dari knalpot. Tiba-tiba, dunia menjadi tenang. Xenogenik yang ingin menyerang Wang Yuhang berhenti. Mereka semua membeku dan menatapnya dengan aneh. Detik berikutnya, mereka berlari ke arah Wang Yuhang lagi. Tetapi sebelum mereka menyentuhnya, kedua kelompok itu bertabrakan untuk membunuh satu sama lain. Darah dan anggota tubuh berserakan di mana-mana, di sepanjang jalan itu. Saat suara generator terdengar, kedua kelompok itu bertengkar sampai mereka semua mati. Beberapa dari mereka kehilangan lengan, tapi tetap saja mereka berjuang. Cara mereka memandang Wang Yuhang aneh. Sepertinya dia adalah orang paling berharga di dunia. Beberapa memandangnya seperti kekasih yang berharga, yang untuknya mereka akan melakukan apa saja. Kemungkinan besar, Wang Yuhang telah menjadi ratu mereka. Mereka harus membunuh lawan mereka untuk menjadikan diri mereka yang terkuat, semua sehingga mereka bisa menikah dengan ratu. Darah ada di mana-mana. Beberapa ratus Xenogenik dipaksa untuk membunuh satu sama lain. Mereka melakukannya, dan mereka semua mati. Satu-satunya yang selamat adalah seorang Viscount. Itu sangat terluka, dan akhirnya merangkak menuju Wang Yuhang. Wang Yuhang memasukkan tangannya ke dalam lukanya dan merobek jantungnya. Itu sekarat, tapi tampilan yang diberikannya pada Wang Yuhang bukanlah ekspresi kebencian. Itu salah satu kesenangan. Keluarga KT saling berpelukan. Mereka memandang Wang Yuhang dengan kaget, mereka telah kedinginan sampai ke tulang. Pada saat itu, dia lebih menakutkan daripada Xenogenik. Itulah mengapa aku suka bertahan dengan Hansen. Itu karena monster itu membuatku terlihat seperti manusia. Jika tidak ada yang takut padaku, aku merasa seperti seseorang. Wang Yuhang berbicara dengan pelan pada dirinya sendiri, dan dia terlihat agak sedih. Bab 1952 Konsumsi, Subscribe Penatua. Keren, kamu menjadi seekor semut, bagaimana kamu melakukannya? Ajari aku, jika aku mempelajarinya, aku bisa menyelinap ke ruang ganti wanita manapun yang aku mau. Mata Wang Yuhang terbuka lebar. Dia menatap Hansen, yang dipegang oleh mantra, dan tersenyum. Little Silver, Little Angel, dan Dragon Lady memandangi tubuh semut Hansen dengan penasaran. Hansen merasa tertekan. Dia mengirimkan kata-katanya untuk diucapkan melalui mantra. Jadi, spell berbicara untuknya dengan mengatakan, Cool my asterisks. Pergi dan temukan cara untuk membuatku kembali normal. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Yuhang menggunakan jarinya untuk menyodok Hansen, dan dia tertawa. Berhenti, sentuh aku lagi dan aku akan marah. Hansen merasa lebih sedih sekarang. Ditekan oleh jari terasa seolah-olah dia sedang diintimidasi. Saluran berita planet Eclipse diblokir. Yang lain belum pernah mendengar tentang apa yang terjadi pada Hansen selama waktunya bersama Buddha. Jadi, Hansen meluangkan waktu untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Kekuatan elit yang didewakan, bahkan jika kita bisa menekan kemampuannya, dia masih terlalu kuat. Itu tidak akan berhasil, dan tidak ada dari kita yang memiliki elemen yang sama dengannya. Gu Qingcheng berhenti untuk berpikir, dan kemudian melanjutkan dengan berkata, bagaimana dengan kekuatan yang kamu gunakan untuk berubah? Bahkan Purgatory Heaven tidak bekerja pada kamu. Apakah kamu tidak mencobanya? Petik 2. Hansen berkata, jika tidak ada pilihan lain, aku harus melakukan itu. Tapi aku takut jika aku pulih terlalu cepat dari kondisi ini, Yixia akan curiga. Jadi, aku akan menunggu seperti ini selama beberapa hari. Petik 2. Tidak akan mencurigakan setelah beberapa hari. Wang Yuhang tidak mengerti.
Ketika aku menjadi semut, aku tidak bisa menggunakan seni Geno. Aku hanya bisa menggunakan The Story of Genes. Jika aku bisa pulih, aku berencana menggunakan The Story of Genes sebagai alasan. Tidak ada orang lain yang pernah mempraktikannya sebelumnya, jadi tidak akan ada yang tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak, kata Hansen, melalui spell. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kami dapat membantu kamu. Lady Dragon mengumpulkan kekuatannya, dan kemudian meletakkan jarinya pada Hansen. Dia ingin mengirim kekuatannya padanya. Tapi itu tidak berguna. Malaikat kecil dan Raja Sieking mencobanya juga. Tetapi hasilnya sama, dan tidak berhasil. Kalian melakukan itu dengan sengaja. Hansen memperhatikan mereka semua datang untuk menekannya. Saat dia melihat wajah mereka, dia merasa tidak enak badan. Malaikat kecil dan Lady Dragon belum menjadi Viscount, tetapi Gu Qingcheng dan Xie Qingqing sudah, jadi mereka tidak perlu menggunakan jari untuk menyentuh Hansen. Meski begitu, itulah yang mereka lakukan. Tidak, aku berjanji kami tidak berencana untuk menekan kamu sampai mati. Wang Yuhang tertawa. Aku janji, sebenarnya tidak seperti itu. Xie Qingqing berbicara dengan nada ketulusan, tetapi jelas bahwa dia berusaha menekan keinginannya untuk tertawa. Dasar bajingan, Hansen merasa sangat marah, jadi dia melompat ke atas bahu spell. Mantra kemudian mulai menembakkan peluru mengkilap ke arah mereka. Setelah mengusir mereka, Hansen beristirahat. Dia merasa bosan, jadi dia memutuskan untuk membaca skill konsume yang diberikan Yixia padanya. Semut konsumsi adalah ras tingkat tinggi yang terkenal di alam semesta. Mereka bisa mengkonsumsi semuanya, jadi mereka jauh lebih menakutkan dari manusia. Manusia adalah omnivora, dan mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Tapi semut konsumsi bahkan lebih baik. Mereka bisa makan logam, biji, bahan apa saja. Tidak ada yang tidak bisa mereka cerna. Semakin kuat semut, semakin besar kekuatan mencerna yang mereka miliki. Seni Geno yang mereka pelajari disebut konsumsi. Mempraktikkan keterampilan itu membutuhkan tubuh yang mirip dengan semut konsumsi. Burning Lamp Alpha bisa mengubah orang lain menjadi semut, tapi dia tidak memberi Hansen tubuh semut konsumsi yang sebenarnya. Hansen hanyalah semut biasa tanpa kecerdasan apapun. Dia tidak bisa menghasilkan armor Geno, jadi tidak mungkin dia bisa mempelajari konsume. Hansen memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan saat dia berada dalam bentuk semut. Setelah Hansen membaca seni Geno, dia mengetahui bahwa konsume mampu memperkuat perut seseorang. Itu membuat kemampuan pencernaan perut seseorang cukup menakutkan. Dia bisa mencerna sesuatu seperti baja dalam waktu singkat, dan mengubah semua jenis material menjadi energi. Mereka akan diserap oleh tubuh. Ini akan bagus untuk orang yang suka makan. Jika mereka bisa mempelajari seni Geno ini, orang bisa makan lebih banyak dari biasanya di cagar alam. Pikir Hansen. Ketika Hansen berada di tempat perlindungan, dia menginginkan seni Geno yang bisa mencerna berbagai hal dengan cepat. Dia tidak pernah bisa menemukan yang bagus. Konsumsi tampaknya memenuhi semua kebutuhannya, tetapi hanya semut konsumsi yang dapat mempraktikannya. Hansen ingin mencobanya, jadi dia mulai berlatih. Dia pikir itu akan sulit, tetapi setelah beberapa putaran, dia merasakan perutnya dingin. Itu adalah sensasi yang aneh. Aku bisa berlatih ini, Hansen kaget. Karena skill itu berpengaruh, itu berarti dia bisa melatihnya. Karena Hansen tidak ada hubungannya, dia terus berlatih dengan konsume. Dia belajar dengan cepat, dan dia mencapai status pemula dalam beberapa hari. Aku ingin tahu apakah Metal Eater bisa berlatih seperti ini. Aku bisa membawanya kembali ke Suaka untuknya. Petik 2. Tapi Hansen baru berlatih untuk saat ini. Dia tidak bermaksud untuk mempraktikannya sebanyak itu, karena dia tidak ingin menjadi semut selamanya. Setelah beberapa hari, Hansen tidak bisa menunggu lagi. Dia ingin melihat Ji Yanran, jadi setelah 4 atau 5 hari, dia mencoba menggunakan mode roh dewa supernya. Cahaya suci menangkap tubuh Hansen. Kemanapun itu pergi, dia menjadi manusia lagi. Dia menjadi roh dewa super transparan. Berhasil. Mudah-mudahan, aku tidak akan kembali menjadi semut ketika aku menonaktifkan keterampilan. Hansen khawatir, jadi dia dengan cepat menghentikan mode roh dewa super. Cahaya menghilang dari tubuh Hansen, dan dia kembali ke bentuk manusia biasa. Dia tidak kembali ke bentuk semut. Baik, menjadi manusia lebih baik daripada menjadi semut. Hansen menghela nafas. Dia tidak sabar untuk menggunakan sutra darah pulsa untuk membuka portal ke tempat suci. Jadi, dia kembali ke rumahnya di aliansi. Hansen berencana untuk tinggal di sana sebentar. Dia ingin menunda mengungkapkan fakta kepada Yixia bahwa dia telah sembuh. Tetapi setelah bersantai di rumah beberapa saat, dia merasa tidak nyaman berada jauh dari kehidupan biasanya sebagai seorang petualang. Bab 1953 Putri Keluarga Han lahir. Karena Hansen tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, dia mencoba menggunakan konsume. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya sekarang karena dia dalam bentuk manusia. Ia terkejut bahwa dia benar-benar bisa mengaktifkan seni Geno. Saat dia menggunakan konsume, ada sesuatu yang berubah di perutnya. Itu seperti xenogenik, tapi tidak sekuat itu. Perutnya menjadi lebih kuat dari biasanya. Saat dia berlatih konsumsi lebih dan lebih, kekuatan perutnya meningkat. Tidak lama kemudian Hansen mampu mencerna baja. Setiap kali dia menelan sebongkah baja, itu akan diubah menjadi energi. Kemampuan pencernaannya menakutkan.
Hansen takut konsume akan memengaruhi tubuhnya, tetapi setelah beberapa tes, kekhawatirannya mereda. Tidak ada efek samping negatif, jadi dia terus melatih keterampilan itu. Hansen membiarkan si King dan yang lainnya berlatih konsumsi juga. Selain Metal Eater, tidak ada yang bisa membuat kemajuan apapun dengannya. Hansen tidak tahu mengapa dia bisa mempraktikkannya. Mungkin karena The Story of Genes, atau mungkin karena waktunya dihabiskan sebagai semut, dia tidak bisa memastikan. Hansen terkejut Metal Eater bisa mempraktikkannya. Itu akan bagus untuk evolusi makhluk itu, dan dia berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hansen berpikir apakah dia harus membawa Metal Eater ke alam semesta Geno atau tidak. Dia kuat, dan dia memiliki pemahaman yang luas tentang konsumsi, tetapi Hansen berpikir itu akan menjadi negatif. Dia takut Metal Eater akan menimbulkan masalah ketika dia menyeberang. Jadi, untuk saat ini, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kapan aku akan memiliki kekuatan untuk menantang jenis yang didewakan? Jika aku memiliki kekuatan itu, aku dapat membawa orang dan makhluk dari cagar alam tanpa khawatir. Aku bisa membangun pasukan yang kuat dan menghancurkan Buddha, pikir Hansen dalam hati. Ayah, Bauer kembali dari sekolah dan memeluk Hansen dengan erat. Kamu sudah dewasa, Bauer. Kamu lebih berat dan lebih tinggi, kata Hansen, membelai kepalanya saat dia memeluknya. Bauer menyipitkan matanya dan berkata, bisakah aku pergi ke alam semesta Geno denganmu sekarang? Belum, kamu masih perlu tumbuh sedikit lebih besar. Tapi segera, oke. Hansen tersenyum. Huff, Bauer cemberut dan bertingkah marah. Oke, aku berjanji, dan aku akan lebih sering mengunjungi kamu, meskipun aku berada di sana di alam semesta Geno. Hansen mengusap pipinya dan tersenyum. 9 bulan kemudian, tibalah waktunya Ji Yanran melahirkan. Orang tua Hansen, Han Yufei, Luolan, Han Yan, dan Ji Yanran semuanya menunggu di luar ruang bersalin. Ji Yanran melahirkan di rumah sakit swasta mereka sendiri, di mana tidak ada orang luar yang bisa menjangkau mereka. Mereka sangat gugup menunggu di luar. Mereka tidak bisa mendengar apa yang mungkin terjadi di dalam. Mereka tidak mendengar bayi menangis, tetapi tiba-tiba dokter itu berteriak, "Ark! Hantu!" Semua orang terkejut, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ji Yanran tidak berteriak, tapi dokter yakin melakukannya. Hansen berlari ke dalam, dan dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Seorang bayi setengah transparan tergantung di udara, tangannya bergerak. Mode Super God Spirit, mata Hansen terbuka lebar, menatap anak itu dengan heran. Putri Hansen dalam mode roh Dewa Super. Dia lebih menakutkan dari Little Flower, yang memiliki mode roh Raja Super. Ini seperti versi baru dan lebih baik. Untungnya, bayi itu tidak mengaktifkan mode roh Dewa Super. Setelah beberapa saat, dia kembali terlihat seperti bayi normal, dan itu membuat Hansen sangat lega. Jika itu tetap dalam mode roh Dewa Super selamanya, itu akan buruk. Makanan normal tidak bisa mencapainya, dan dia tidak bisa diberi susu. Putri keluarga Han lahir tanpa masalah. Hansen telah mempelajari pelajarannya terakhir kali, dan dia tahu lebih baik tidak menyarankan agar Ji Ruozhen membuatkan nama. Mengakui hal ini, Ji Ruozhen merasa tidak enak. Hansen juga buruk dalam menamai sesuatu. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk menamai bayi itu Hanlinger. Dia adalah putri suci keluarga Han. Semua orang sangat berhati-hati saat merawat Linger. Little Flower cenderung meledakkan gedung seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka tidak pernah bisa mengambil risiko membuat Little Flower marah. Hanlinger memiliki mode roh Dewa Super, jadi itu adalah prospek yang lebih menakutkan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi jika dia menjadi tidak senang. Tapi keluarganya beruntung karena kedua bayi tersebut ternyata berperilaku baik. Mereka sangat pendiam, dan orang-orang menyukai mereka. Kelahiran Linger juga membantu menghapus kesedihan mendalam yang menghantui mereka sejak Little Flower diambil. Ji Yanran terlihat jauh lebih bahagia, tetapi dia selalu memastikan untuk menyebutkan keinginan agar Little Flower kembali. Dia sering menyebutkan betapa Little Flower akan mencintai adik perempuannya. Hansen tinggal di rumah bersama Ji Yanran. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke planet Eclipse. Dia bisa berlatih di mana saja, dan dia banyak berlatih dengan harapan dia bisa segera menjadi Earl. Menjadi seorang Earl jauh lebih sulit daripada menjadi Viscount. Selama setengah tahun berikutnya, Hansen hanya membuat sedikit kemajuan. Belum ada seni Geno yang mencapai kelas Earl. Namun bukan berarti 6 bulan itu terbuang percuma. Dia menghabiskan waktu untuk meneliti istana tembaga bola kabut merah, dan dia bisa mengetahui bahwa tahta adalah seorang teleporter. Itu tidak hanya memindahkannya ke planet Mecha. Setiap ruang Mecha Xenogenik memiliki teleporter, dan dapat diakses melalui tahta itu. Hansen mencoba menggunakannya beberapa kali. Setiap kali dia mengunjungi sebuah planet, tidak ada Mecha yang menyerangnya. Dia dapat mengetahui bahwa dia sekarang akan pergi ke planet bisnis milik Mecha. Mereka mengizinkan ras lain untuk berkunjung dengan bebas. Dia diserang pertama kali karena dia memasuki planet pribadi Mecha. Setiap penyusup, bahkan Mecha yang lain, akan tetap diserang. Ketika Hansen tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, dia menggunakan pelindung jiwa binatangnya untuk berjalan di sekitar salah satu planet Mecha. Dia ingin melihat budaya mereka. 7 cerpelai kecil telah diberi makan gen xenogenik oleh Hansen. Mereka mampu menghasilkan materi gen xenogenik, yang kemudian memungkinkan mereka untuk menghasilkan badan pertarungan gen xenogenik.
Hansen menyusuri jalan milik Mecha, dan beberapa kepala bulat menarik perhatiannya. Salah satunya adalah Clear Seeking. Ada juga beberapa Buddha lain di sana. Speechless ada di antara mereka. Apa yang mereka lakukan dengan Mecha? Hansen bertanya-tanya, melihat mereka. Mecha pandai membuat badan pertarungan gensenogenik, tetapi selain Mecha sendiri, tidak banyak makhluk yang bisa menggunakannya. Tampaknya Clear Seeking dan yang lainnya tidak ada di planet ini untuk membeli tubuh pertempuran. Clear Seeking dan yang lainnya berjalan melewati Hansen, dan tidak ada dari mereka yang mengenalinya dengan baju besi jiwa binatangnya. Tidak ada yang bisa melihat armor Buddha emas berlengan 8 berwajah 4, hanya pengguna yang bisa. Orang luar tidak akan memperhatikan apapun. 1954 endorsement. Hansen berencana untuk melihat apa yang mereka lakukan, tetapi setelah berjalan beberapa blok di jalan, Clear Seeking dan yang lainnya mencelupkan ke dalam bangunan raksasa dengan penjaga Mecha. Tempat itu pribadi, jadi Hansen tidak bisa begitu saja masuk. Dia bertanya-tanya dan mengetahui bahwa itu adalah rumah milik Mecha kelas raja. Hansen tidak dapat menemukan lebih dari itu, karena tidak ada sumber informasi yang dapat dipercaya. Hansen menunggu di luar sebentar, tetapi mereka masih belum muncul setelah beberapa saat, jadi dia menduga mereka harus tetap di sana. Hansen tidak bisa berbuat sembrono di planet milik Mecha, jadi dia memutuskan untuk pergi. Saat dia berbalik, seekor cerpelai kecil yang nakal keluar dari sakunya dan mulai berlari ke jalan. Hansen segera meraih 6 lainnya sambil mengejar pelarian itu. Dia memanggil namanya, Little Seven, jangan lari. Kembali. Hansen buruk dalam menamai nama, jadi dia menamainya secara berurutan dari 1 sampai 7. Mereka pergi dengan nomor mereka. Little Seven adalah yang paling nakal dan pemarah di antara kelompok itu. Bahkan Hansen pun tidak bisa membuatnya menyerah. Meski begitu, ketujuh cerpelai kecil menganggap Hansen sebagai tuan mereka. Dan bahkan jika mereka kabur, mereka akan selalu bergegas kembali saat mereka bosan. Hansen terus berteriak setelah itu, saat dia berlari. Hansen tidak ingin memaksa cerpelai kembali. Dia membiarkannya berjalan dan mengikutinya. Tempat itu milik Mecha, jadi tidak ada yang akan terlalu peduli jika Mecha ditemukan sedang mencolek. Little Seven tertarik pada sesuatu, itu pasti. Dia tidak berlarian tanpa tujuan. Dia merunduk ke sebuah gedung dan bergegas ke atas. Hansen mengikutinya, dan dia memperhatikan bahwa itu adalah mal besar. Pemilik toko semuanya juga orang luar. Dia mengikuti Little Seven ke lantai 2, lalu ke toko tertentu. Dia mendengar suara-suara dari belakang. Ketika Hansen mendekat, cerpelai kecil itu mengenakan tubuh pertarungan gensenogeniknya. Baju besi merah membungkus tubuh makhluk kecil itu. Cerpelai kecil itu masih seekor baron, jadi ia sangat kecil. Karena ini, tidak dapat menghasilkan banyak jus. Tubuh pertempuran itu sederhana, dan ketika cerpelai menghasilkan lebih banyak bahan, tubuh pertempuran akan meningkat. Little Seven sedang berlarian di sekitar toko, mengunyah sesuap chestnut. Pemilik toko terus berusaha mengusir Little Seven, tetapi cerpelai itu kecil dan gesit. Itu bisa berlarian dan dengan cepat mengambil barang dari rak. Little Seven memakan semua yang bisa dijangkau. 6 lainnya mencium bau makanan dan ingin keluar. Namun, Hansen berhasil mendorongnya ke bawah dan menyegel sakunya. Dia tidak ingin mereka menambah masalah. Penjaga toko KT segera tampak siap menangis. Segera, 2 penjaga Mecha melompat ke Little Seven, tetapi karena seberapa cepat dan gesit dia bisa menghindarinya. Dengan melakukan itu, dia berhasil mencuri 2 potong makanan lagi. Para penjaga Mecha adalah kelas Viscount, tetapi mereka bahkan tidak bisa menangkap Little Seven, yang hanyalah seorang baron. Hansen bergerak dan meraih Little Seven, lalu menarik cerpelai dari serangan mereka. Dia dengan cepat berkata, aku sangat menyesal. Aku akan mengganti kerugian yang kamu alami. Petik 2. Tidak, kalau ada yang nakal di sini, harus diperiksa, kata salah satu Mecha. Maaf, tapi dia masih anak-anak. Tolong beri dia kesempatan lagi, dan aku akan membayar 2 kali jumlah hutangnya, kata Hansen cepat. Dia menunjukkan Little Seven dan berkata, ayo sekarang dan minta maaf. Tapi Little Seven telah melakukan kesalahan. Hansen tidak akan merusak barang itu dengan sia-sia. Little Seven membungkuk dan menundukkan kepalanya. Kemudian, itu membuat beberapa suara tesi-tesi, seolah-olah itu meminta maaf. Kita bisa membicarakan pembayarannya nanti, tapi kamu harus mengikuti kami. Kalau tidak, kami tidak bisa melapor ke penjaga toko, kata Satpam Mecha. Saat Hansen bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, seseorang berteriak dari toko. Tunggu sebentar. Hansen melihat kemana panggilan itu berasal, dan dia melihat bulu muncul dari belakang toko. Dia berlari di depan penjaga Mecha dan berbicara dengannya. Kemudian penjaga meninggalkan toko. Terima kasih, aku akan mengganti kerugianmu, kata Hansen, saat dia melihat pendekatan Feder. Tidak terlalu banyak persediaan yang hilang, jangan khawatir. Namun, jika kamu mampu, dapatkah kita berbicara di dalam? Kata Feder, sambil melihat Little Seven di tangan Hansen. Hansen bingung, tapi dia masih mengangguk dan mengikuti Feder ke belakang toko. Dia berperilaku seperti seorang perwira. The Feder menutup doa Tao, lalu melihat ke Hansen dan Little Seven, dan berkata, nama aku Mah. Siapa namamu? Nama aku Dolar, dari ras manusia, jawab Hansen. Mah mengulangi nama Hansen, lalu memikirkan sesuatu. Dia bertanya, apa hubungan kamu dengan Mecha ini?
Aku adalah penjaga, semacam itu, jawab Hansen. Setelah mendengar Hansen, mata Ma berbinar-binar. Dia berkata, apakah itu berarti kamu dapat memerintahkannya? Apa artinya? Hansen mengerutkan kening. Ma khawatir Hansen mungkin salah memahami niatnya, jadi dia dengan cepat menjelaskan, jika kamu bisa memerintahkannya, aku ingin mengundangnya untuk mendukung tokoh aku. Sebuah dukungan. Hansen tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Ini seperti ini, Ma menjelaskan. Tokoh Ma menjual buah xenogenik. Untuk mereka, buah ini bisa menggantikan pengumpulan gen xenogenik yang sebenarnya. Setelah mereka memakannya, mereka bisa melepaskan bahan untuk badan pertempuran gen xenogenik. Tapi buahnya tidak populer, tidak banyak dari mereka yang tahu tentang mereka, jadi penjualannya cukup lambat. Ma bukanlah orang kaya, dan dia tidak mampu membeli iklan besar-besaran, jadi dia belum menemukan cara untuk memasarkan barang dagangannya. Penampilan Little Seven mengejutkan Ma. Dia pikir ini bisa menjadi kesempatannya. Little Seven dapat mendukung makanan untuknya dengan berpartisipasi dalam balapan tubuh pertempuran mecha. Jika Little Seven bisa mendapatkan skor bagus di tingkat Baron, dan melakukannya dengan mengiklankan barang-barang yang baru saja dia makan, badan pertarungan gen xenogenik akan lebih baik daripada iklan lainnya. Little Seven perlu mendapatkan skor yang sangat bagus, tetapi setelah melihat performa Little Seven, dia berpikir cerpelai kecil itu bisa meraih tempat pertama. Atau, lalu melihat ke Hansen dan Little Seven, dan berkata, nama aku Ma. Siapa namamu? Nama aku Dolar, dari ras manusia, jawab Hansen. Ma mengulangi nama Hansen, lalu memikirkan sesuatu. Dia bertanya, apa hubungan kamu dengan mecha ini? Aku adalah penjaga, semacam itu, jawab Hansen. Setelah mendengar Hansen, mata Ma berbinar-binar. Dia berkata, apakah itu berarti kamu dapat memerintahkannya? Apa artinya? Hansen mengerutkan kening. Ma khawatir Hansen mungkin salah memahami niatnya, jadi dia dengan cepat menjelaskan, jika kamu bisa memerintahkannya, aku ingin mengundangnya untuk mendukung tokoh aku. Sebuah dukungan. Hansen tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Ini seperti ini, Ma menjelaskan. Tokoh Ma menjual buah xenogenik. Untuk mereka, buah ini bisa menggantikan pengumpulan gen xenogenik yang sebenarnya. Setelah mereka memakannya, mereka bisa melepaskan bahan untuk badan pertempuran gen xenogenik. Tapi buahnya tidak populer, tidak banyak dari mereka yang tahu tentang mereka, jadi penjualannya cukup lambat. Ma bukanlah orang kaya, dan dia tidak mampu membeli iklan besar-besaran, jadi dia belum menemukan cara untuk memasarkan barang dagangannya. Penampilan Little Seven mengejutkan Ma. Dia pikir ini bisa menjadi kesempatannya. Little Seven dapat mendukung makanan untuknya dengan berpartisipasi dalam balapan tubuh pertempuran mecha. Jika Little Seven bisa mendapatkan skor bagus di level Baron, dan melakukannya dengan mengiklankan barang yang baru saja dia makan, badan pertarungan gen xenogenik akan lebih baik daripada iklan lainnya. Little Seven perlu mendapatkan skor yang sangat bagus, tetapi setelah melihat performa Little Seven, dia berpikir cerpelai kecil itu bisa meraih tempat pertama. 1955 konspirasi. Hansen awalnya tidak ingin Little Seven berpartisipasi dalam balapan tubuh pertempuran, tetapi ketika dia mendengar apa yang bisa mereka menangkan jika Little Seven mencapai tempat pertama, dia berubah pikiran. Itu adalah cairan tubuh pertempuran yang disintesis oleh mecha sendiri. Cairan tubuh pertempuran bisa menaikkan level Little Seven. Itu bisa mengubah tubuh pertempuran Baron menjadi Viscounts. Bagi mecha, ini luar biasa. Ma menawari Hansen penawaran yang sangat bagus, dan Little Seven menunjukkan minat untuk mencobanya. Jadi, Hansen setuju untuk berpartisipasi. Dia menandatangani kontrak dengan Ma. Jika Little Seven meraih hasil yang bagus, dia bahkan bisa mendapatkan saham di perusahaan Ma. Semakin baik Little Seven, semakin banyak saham yang akan diterima Hansen. Jika dia mendapat tempat pertama di tim Baron, mereka bisa mendapatkan 40% bagian bisnis. Ma membantu Little Seven mendaftar. Dia mendapat izin untuk bergabung dengan sangat cepat, dan Hansen mengajak Little Seven untuk mengambil bagian dalam beberapa pertandingan awal. Mecha Barons muda lainnya tidak dapat bersaing dengan Little Seven. Dia terus menang, yang membuatnya sangat gembira. Dia mulai menarik perhatian anggota penting penonton. Di dalam istana Mecha King, Clear Sea King dan Mecha King sedang menonton balapan tubuh Baron. Amitabha, melakukan perdagangan ini akan membutuhkan banyak usaha di pihak kamu, kata Clear Sea King kepada Mecha King. Raja itu tampak seperti beruang raksasa. Dan saat mengunyah makanan, ia menjawab, tidak apa-apa. Jika kamu memiliki galaksi sen yang cukup, kami dapat memberikan bayi sebanyak yang kamu inginkan. Petik 2. Clear Sea King menyaksikan pertandingan tanpa ekspresi. Galaksi sen bukan masalah, tapi aku butuh beberapa anak mecha yang baik. Ada beberapa bayi di sini yang sangat aku sukai, jadi tolong bantu aku mendapatkannya. Petik 2. Beberapa anak muda yang mengikuti pertandingan berasal dari keluarga besar. Aku bisa mencoba mendapatkan yang lain, tapi harganya. Battle King berhenti berbicara, tetapi maksudnya jelas. Aku akan memberi kamu 10 kali lebih banyak galaksi sen dari yang kita diskusikan. Bagaimana menurut kamu? Clear Sea King berkata dengan tenang, menunjukkan pesaing yang dia inginkan. Yang kamu pilih adalah bayi mecha yang sangat berbakat. Jika kamu tidak terkenal, kamu tidak bisa. Battle King tampak murung. Aku akan memberimu 20 kali galaksi sen.
Ini adalah tawaran yang serius, kata Clear Seeking singkat. Oke bagus. Maka itu adalah kesepakatan. Battle King setuju. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan perdagangan ini dengan cepat dan membawa bayi-bayi itu kembali ke Buddha, kata Clear Seeking. Dia memandangi bayi-bayi mecha dalam pertandingan itu, memberi fokus khusus kepada Little Seven, yang dengan rakus memakan beberapa buah. Little Seven melakukannya dengan sangat baik di tingkat Baron. Dia berhasil mencapai 10 besar. Baron mecha lainnya tidak memiliki peluang untuk melawannya. Little Seven terus menang, dan kemasyurannya segera mulai menyebar. Dia dengan cepat menjadi superstar mecha. Dia makan buah genol setiap kali dia berkompetisi, yang juga segera diperhatikan orang lain. Tak lama kemudian, penjualan di toko mah mulai meningkat. Itu membuatnya senang. Tetapi banyak orang datang ke toko mah hanya untuk bertanya tentang Little Seven juga. Dia khawatir tentang ini, jadi dia memberitahu Hansen tentang itu. Tetapi bahkan tanpa mah menyebutkannya, Hansen bisa merasakan semuanya berjalan seperti itu. Ada mata di sekelilingnya dan Little Seven. Tampaknya masuk akal mengingat ketenaran yang diperoleh Little Seven, tetapi Hansen masih merasa ada sesuatu yang salah. Ada orang yang mengawasinya 24/7, dan metode observasi mereka terlalu rahasia. Mereka juga bukan bangsawan kelas rendah, mereka pasti elves, setidaknya. Jika Hansen tidak memiliki Dongsuan Sutra yang kuat, dia tidak akan pernah menyadari bahwa mereka sedang mengamatinya. Siapa orang-orang ini? Hansen bertanya-tanya, tapi kemudian sebuah ide terlintas di benaknya. Di malam hari, Hansen turun ke jalan. Dia menghilang di mal. Setelah beberapa saat, seorang mecha mondar-mandir di dalam mal. Dia tampak mengerikan. Aneh, aku pikir dia ada di sini. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Kata mecha pada dirinya sendiri. Dia kemudian melaporkan apa yang terjadi melalui komunikator. Dia berjalan mengelilingi mal lagi, untuk memastikan bahwa Hansen dan Little Seven tidak bisa ditemukan. Lalu, dia meninggalkan mal. Hansen keluar dari sudut, mengenakan armor dongsuannya. Bahkan energinya telah berubah. Dia mengikuti mecha ke bangunan raksasa, lalu menyaksikan mecha masuk. Bukankah itu bangunan yang dimasuki Clear Seeking? Apakah mereka terlibat? Apakah mereka telah menemukan identitas aku yang sebenarnya? Hansen berpikir sendiri. Tapi itu tidak mungkin. Jika Clear Seeking telah menemukan bahwa pemilik Little Seven adalah Hansen, dia pasti sudah menyerang. Dia tidak perlu menunggu. Tampaknya jelas bagi Hansen bahwa target mereka adalah Little Seven. Hansen tidak bisa masuk, tapi dia bisa diam-diam mengirim Little Invisible. Jika Little Invisible bisa mengintip di dalam, dia akan bekerja seperti kamera tak terlihat. Satu-satunya downside adalah ketidakmampuannya merekam suara. Hansen berbicara dengan Little Invisible dan meletakkannya di lantai. Warna pada tubuhnya berubah menyerupai tanah di bawah kaki. Kemudian, itu menghilang. Kamuflase Little Invisible kuat, bahkan orang-orang kelas raja tidak akan memperhatikan dia ada di sekitar. Hansen masih khawatir, tentu saja, jadi dia menunggu di luar gedung. Jika sesuatu terjadi, Hansen akan menggunakan Red Mist King untuk menyelamatkannya. Untungnya, ketakutan ini tidak membuahkan hasil. Setelah beberapa jam menunggu, sesuatu mendarat di bahunya. Itu Little Invisible. Hansen membawa Little Invisible kembali ke toko mah. Dia pergi ke kamarnya dan duduk dengan Little Invisible. Little Invisible, apa yang kamu lihat? Hansen bertanya. Warna Little Invisible mulai berubah. Itu seperti menonton pertunjukan. Itu memamerkan istana. Setelah Hansen menyaksikan terungkap, wajahnya menjadi suram. Sekarang dia tahu mengapa mereka memperhatikan Little Seven. Little Invisible telah menunjukkan banyak bayi mecha yang dipenjara kepada Hansen. Beberapa dari mereka tampil cukup baik dalam balapan. Mecha memiliki garis keturunan yang rumit. Terkadang, mereka menjual milik mereka sendiri. Tapi aku tidak percaya elit kelas raja akan dengan senang hati menjual jenis mereka sendiri seperti itu. Clear Seeking ada di sini untuk membelinya, tapi untuk tujuan apa? Hansen bertanya-tanya. 1956 Galaxy Sen, subscribe Penatua. Jelas, Mecha Battle King dan Clear Seeking mengincar Little Seven. Hansen bertanya-tanya apakah dia harus mundur sekarang, tetapi ketika dia mempertimbangkan pilihannya, beberapa orang keluar dari rumah. Itu Speechless dan Buddha lainnya. Hansen tidak melihat Clear Seeking, itu hanya pemuda-pemuda pria dan wanita. Jantung Hansen melonjak. Hansen mengikuti mereka dan menyalakan dongsuan auranya. Dia tidak berusaha keras untuk menyembunyikan dirinya sendiri, karena Speechless dan yang lainnya sepertinya tidak terlalu paranoid. Mereka hanya berjalan-jalan dan mengobrol santai satu sama lain, tidak curiga mereka sedang diikuti. Tapi Hansen mengikuti mereka selama setengah hari tanpa mempelajari satupun informasi yang berguna. Obrolan mereka adalah obrolan standar. Namun, saat dia akan menyerah, seorang Buddha berkata, apa yang dipikirkan oleh guru? Mengapa dia menukar Galaxy Sen dengan bayi-bayi mecha itu? Petik 2. Hansen terkejut dengan ini. Dia pernah mendengar tentang Galaxy Sen sebelumnya. Itu adalah harta karun terkenal milik Buddha, terutama. Galaxy Sen sebenarnya bukan pasir. Itu adalah air mata senogenik kelas raja yang disebut naga galaksi. Setiap tetesan air mata akan menjadi Galaxy Sen, dan itu adalah harta karun yang langka. Galaxy Sen memiliki jumlah energi yang luar biasa. Makhluk sekelas raja yang memurnikan Galaxy Sen menerima banyak manfaat. Makhluk level rendah yang menggunakannya akan langsung naik level.
Clear Seeking menukarnya dengan bayi mecha. Sangat banyak yang harus dikorbankan, jadi dia pasti melakukannya untuk sesuatu yang lebih besar. Diamlah, seorang Buddha lainnya menghentikannya untuk berbicara. Dia kemudian merendahkan suaranya dan berkata, jangan bicarakan itu. Disinilah mereka tinggal, kita tidak dapat memberitahu mereka tentang perdagangan. Petik 2. Apa yang kita takutkan, ini adalah wilayah Battle King, dan dialah yang menjual barang kepada kita. Apa yang bisa mereka katakan tentang itu? Sang Buddha mengangkat bibirnya, tetapi dia sepertinya tidak akan terlalu memaksakan topik itu. Lady Speechless mengerutkan kening dan berkata, berhati-hatilah. Ayo berhenti bicara. Petik 2. Speechless dan yang lainnya berjalan berkeliling, lalu mereka kembali ke rumah Battle King. Hansen berpikir dia tidak akan belajar sesuatu yang lebih berguna dari itu, tapi Speechless menerima pesan. Kemudian, dia memberitahu Buddha lainnya, Raja Buddha telah meminta aku untuk kembali. Kalian pergi saja, dan aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Petik 2. Mengapa kami tidak pergi denganmu? Kata seorang Buddha. Tidak apa-apa, Speechless menggelengkan kepalanya lalu pergi. Hansen mengikutinya, dia tidak bisa melawan Clear Seeking, tetapi Speechless hanyalah Viscount. Jika harus, dia bisa membawanya. Hansen berencana untuk menangkapnya dan bertanya mengapa Clear Seeking mengambil bayi mecha. Speechless berjalan sendirian saat dia menuju ke rumah Battle King. Namun, ketika dia berbelok di salah satu sudut tertentu, dia mengerutkan kening. Seorang pria yang tampak seperti Buddha, mengenakan baju besi emas, muncul di depannya. Sesuatu tampak aneh tentang dia, tetapi dia tidak tahu apa. Aku Buddha Lady Speechless. Kamu siapa, dan mengapa kamu menghalangi jalanku? Buddha Lady Speechless sedang berhati-hati, dan dia memperhatikan pria itu dengan saksama saat dia berbicara. Dia mengenali baju besi Hansen. Pria itulah yang memiliki Little Seven. Hansen tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia hanya melemparkan tangannya ke depan untuk meraihnya. Lady Speechless melihat tangan semakin besar dalam penglihatannya. Itu seperti menghabiskan keseluruhan ruang. Rasanya seolah-olah dia tidak punya tempat untuk lari, dan sekarang dia menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang elit. Buddha Lady Speechless meledak. Dia memanggil pedang Buddha. Ketika harus menyerang Hansen, dia mengucapkan slogan Buddhanya. Jarak ke rumah Battle King adalah 2 km, jadi tangisannya akan mencapai Clear Seeking. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa datang dan menyelamatkannya. Tapi saat dia membuka mulutnya, dia melepaskan kekuatan tanpa suaranya. Itu seperti ledakan sonik kosong. Wajah Speechless berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, Hansen telah meraih pedang Buddhanya. Kemudian, dia menggunakan jarinya untuk menembakkan koin. Itu mendarat di dadanya. Speechless tiba-tiba merasa sangat berat. Dia akhirnya jatuh berlutut di tanah. Dia menguatkan dirinya dengan tangannya, jadi dia tidak sepenuhnya datar. Hansen meletakkan pedang Buddha di leher Speechless, dengan dingin mengatakan padanya, aku akan bertanya, dan kamu akan menjawab. Jika tidak, aku akan memenggal kepalamu. Petik 2. Speechless telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh. Kekuatan menakutkan dari koin itu membuatnya serasa dadanya akan meledak. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Kamu siapa? Apakah kamu tidak tahu Clear Seeking dan Bekas Battle King ada di dekat sini? Jika kamu membunuhku, kamu akan segera bergabung denganku, kata Speechless, seolah-olah dia menahan diri. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tetapi kamu pasti. Artinya, jika kamu menolak untuk menjawab pertanyaan aku, mengapa kamu membeli mecha? Hansen bertanya. Speechless tidak menjawab, dan sepertinya itu adalah rahasia yang ingin dia bawa ke kuburan. Hansen mengayunkan pedang Buddha dan memotong baju besinya. Kulitnya terungkap. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Speechless berubah. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada wanita seperti kamu. Jika kamu tidak menjawab aku akan menelanjangi kamu sepenuhnya. Dan kamu bisa berjingkrak di jalan dengan telanjang, sehingga semua orang bisa melihat kamu dengan jelas. Hanya setelah itu aku akan memenggal kepalamu. Petik 2. Hansen kemudian melanjutkan dengan berkata, aku adalah orang yang tidak sabar, jadi aku akan bertanya sekali lagi. Mengapa kamu membeli mecha? Petik 2. Wajah Speechless tetap tidak berubah. Saat dia tidak mengatakannya, Hansen memotong bagian bawah armornya. Dia mencengkeram kulit kepalanya dan mulai menyeretnya. Kami membeli mecha untuk memperbaiki senjata dewa. Speechless terkejut. Dia tidak bisa berpikir lagi. Senjata dewa apa, dan bagaimana cara memperbaikinya? Hansen bertanya. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar sedikit tentang itu, tetapi aku tahu itu pisau. Hanya Clear Seeking yang tahu secara spesifik, kata Speechless dengan cepat. Kamu tidak tahu apa-apa. Mengapa aku membutuhkanmu? Hansen memandang Speechless tanpa simpati. Jika kamu melepaskan aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Jika kamu membiarkan aku pergi dan mengumpulkan informasi, aku pasti tidak akan mengecewakan kamu. Kata Speechless. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak bisa menjawab untuk aku di sini, nikmati pertunjukan di jalanan, jawab Hansen, mengabaikan permintaannya. Di mana galaksi Sen yang kamu simpan untuk membeli mecha? Jangan bilang itu ada di saku Clear Seeking. Petik 2. Tapi itu benar-benar bersamanya. Sebelum Speechless selesai, Hansen meraih kepalanya lagi dan menyeretnya ke seberang jalan. Wajah Speechless berubah dan dia berteriak, itu benar-benar ada padanya.
Tapi aku punya cara untuk mendapatkannya untukmu. Petik 2. 1957 disandera. Dengan cara apa? Katakan padaku. Hansen memandang Speechless dengan penuh minat untuk pertama kalinya. Galaksi Sen perlu disiram dengan cahaya bintang agar tetap hidup. Jika tidak, itu berubah menjadi batu sederhana hanya dalam beberapa hari. Aku tahu kapan Clear Seeking akan mengeluarkan pasir, dan kemana dia membawanya untuk diisi kembali dengan cahaya bintang. Sebelum Speechless selesai, Hansen memanggil menara hijau dan menghisapnya ke dalam. Memasuki rumah kelas raja dan mencuri barang-barang mereka adalah sesuatu yang akan dilakukan Hansen hanya jika dia gila. Speechless hanya mengulur waktu. Hansen menyembunyikan semua bukti yang mungkin dia tinggalkan di tempat kejadian, tapi Speechless harusnya bertemu dengan Clear Seeking. Jika dia tidak muncul, Clear Seeking akan melihat ada sesuatu yang salah. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu lebih dari yang seharusnya, jadi dia menuliskan beberapa kata di tanah di mana dia berada dan kemudian pergi. Hansen berjalan di sekitar mal, dan akhirnya, bawahan Battle King melihatnya. Dalam perjalanannya kembali ke toko mah, semua bawahan milik Battle King mulai bergerak. Berita penculikan Speechless telah menyebar. Ketika Clear Seeking melihat kata-kata yang ditinggalkan Hansen di tanah, wajahnya tampak sangat masam. Clear Seeking, jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab untuk ini. Aku akan mengembalikan Buddha Lady kepadamu hidup-hidup, tapi aku ingin mencari tahu siapa yang main-main di wilayahku. Battle King juga terlihat sangat marah. Musuh telah menculik seorang Buddha di wilayahnya sendiri, dan meminta Galaksi Sen sebagai gantinya. Itu sangat memalukan bagi Battle King. Jika Battle King tidak mengambil tanggung jawab, Clear Seeking mungkin percaya dialah yang memulai semua ini, untuk mencuri Galaksi Sen. Amitabha, aku akan membiarkanmu menangani ini, Clear Seeking mengucapkan slogan Buddha. Wajahnya tidak berubah, tapi dia terlihat khawatir. Battle King mungkin mengatakan dia akan membantu, tetapi Clear Seeking masih curiga dengan kemungkinan keterlibatannya dalam penculikan itu. Di planet Battle King, seseorang telah menculik Speechless secara rahasia. Dan lebih jauh lagi, dia berada di sana di bawah perlindungan Clear Seeking dan Battle King. Clear Seeking percaya bahwa Battle King pasti penculiknya. Beri aku 1 hari. Battle King tahu Clear Seeking curiga padanya, jadi dia terlihat cukup muram. Seluruh planet mulai mencari Speechless, semuanya mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh Battle King sendiri. Tapi setelah sekian lama, Speechless tidak ditemukan. Identitas penculik masih belum diketahui. Saat penyelidikan selesai, orang paling mencurigakan yang mereka temukan adalah Hansen, yang kebetulan menghilang dari pengawasan mata-mata. Tapi Hansen hanyalah Viscount, dan sepertinya tidak mungkin bagi seseorang seperti itu untuk menculik seseorang seperti Speechless tanpa membuat keributan. Namun, pada saat seperti ini, Battle King tidak mau membiarkan kemungkinan sedikit pun berlalu. Ketika Hansen membawa Little Seven untuk berpartisipasi dalam kontes berikutnya, bawahan terbaik Battle King, Bloodkill Duke, mengambil kendali toko Ma dengan bawahan lebih lanjut. Ma hanyalah seorang pengusaha tanpa uang. Dia tidak akan mengambil risiko bekerja sama dengan Hansen, tetapi dia memberitahu mereka tentang bagaimana dia dan Hansen bertemu dan tidak menyembunyikan satu hal pun. Setelah Hansen kembali dari kontes, Ma mengundangnya masuk. Tetapi ketika dia masuk, Bloodkill Duke dan orang-orangnya dengan cepat mengepung Hansen. Apa yang sedang kamu lakukan? Hansen mengerutkan kening. Bloodkill Duke mengeluarkan rantai merah dan mengikat Hansen. Dia berkata, bahwa dia kembali untuk diinterogasi. Dengan cepat, Hansen dibawa ke rumah Battle King. Little Seven dibawa pergi. Di sebuah ruangan yang sunyi, Bloodkill Duke memandang Hansen dan dengan dingin berkata, "Dolar, jika kamu menyerahkannya sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Jangan membuatku melakukan ini." Petik 2. Kamu harus memberitahuku apa yang kamu ingin aku serahkan dulu, jawab Hansen. Di manakah Speechless Buddha? Bloodkill Duke bertanya pada Hansen. Di tempat yang aman. Hansen tertawa. Bloodkill Duke kaget. Dia tidak berharap Hansen mengakui bahwa dia bertanggung jawab, jadi itu sangat tidak terduga. Setelah berhenti, Bloodkill Duke tampak seperti pembunuh sekali lagi. Dia berteriak, "Kembalikan Speechless dan aku akan membiarkanmu hidup." Hansen tertawa dan berkata, "Jika kamu berani menyentuhku, aku dapat meyakinkanmu bahwa kamu tidak akan pernah melihat Speechless lagi. Mengapa kamu tidak mencoba metode kamu, dan lihat apa yang dilakukan Clear Seeking dan Buddha jika aku katakan tentang itu?" Petik 2. Ini Mecha. Bloodkill Duke menggeram. Dia bersinar dengan lampu merah, yang kemudian terbang dengan cepat ke arah Hansen. Hansen bahkan tidak berkedip. Dia hanya melihat Bloodkill Duke. Dia tidak berusaha mengelak, dan dia hanya duduk diam. Bloodkill Duke kesal, tapi dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah sesuatu yang melibatkan Buddha. Segalanya akan menjadi buruk baginya jika dia mengacaukannya. Apa yang kamu inginkan? Bloodkill Duke bertanya setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Galaksi Sen, kamu terlalu rendah untuk berbicara dengan aku. Berikan cincin Clear Seeking dan katakan padanya untuk datang, kata Hansen. Jangan lupa bahwa hidupmu masih ada di tanganku di sini. Aku bisa membuatmu menderita. Bloodkill Duke bersenandung. Bunuh aku atau panggil Clear Seeking. Itu keputusanmu, kata Hansen, setenang biasanya. Di ruang kontrol, Clear Seeking dan Battle King menyaksikan semuanya. Mereka terkejut mendengar bahwa dialah yang menculik Speechless Lady.
Amitabha, biarkan aku berbicara dengannya, kata Clear Seeking. Battle King mengangguk. Dolar telah menempatkannya dalam situasi yang sangat buruk. Dia juga tidak bisa membunuhnya. Akan lebih baik jika Clear Seeking pergi dan berbicara dengannya. Bloodkill Duke diberi perintah oleh Battle King, yang mendorongnya untuk pergi. Kemudian, Clear Seeking masuk. Clear Seeking duduk di sebelah Hansen. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Hansen, dan hanya menatapnya. Energi Hansen tidak luar biasa. Tampaknya tidak terlalu kuat, tapi Hansen juga tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sepertinya dia tidak peduli dengan kehadirannya sendiri, bahkan ketika seorang raja duduk tepat di depannya. Hansen mengenakan baju besi sehingga Clear Seeking tidak bisa mengenali wajahnya. Setelah beberapa saat, Clear Seeking berkata, berapa banyak yang mereka berikan padamu? Aku bisa memberimu 10 kali lebih banyak. Petik 2. Hansen tertawa dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Tidak ada orang lain di balik ini. Kamu bisa membunuh aku dan Speechless mati bersama aku, atau kamu memberi aku Galaxy Sen. Itu adalah dua pilihanmu. Petik 2. 1958 Skyne. Mengapa aku harus mempercayai kamu? Jika aku memberi kamu Galaxy Sen, jaminan apa yang aku miliki bahwa kamu akan melepaskan Speechless? Clear Seeking tidak marah, dan dia berbicara dengan suara datar. Beri aku Galaxy Sen, dan aku akan membawamu padanya, kata Hansen dengan tegas. Sampai aku melihatnya, kamu tidak mendapatkan apa-apa, kata Clear Seeking. Hansen tertawa dan berkata, kalau begitu kamu harus membunuhku. Aku dapat memberitahu kamu bahwa Speechless ada di suatu tempat di planet ini. Beri aku Galaxy Sen dan aku akan membawamu padanya. Jika tidak, aku tidak akan membuat kesepakatan. Petik 2. Clear Seeking bertanya pada Hansen, Speechless benar-benar masih ada di suatu tempat di planet ini. Hansen tidak berbicara, dia hanya tersenyum. Clear Seeking menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tetapi yang dilakukan Hansen hanyalah tersenyum. Dia akhirnya menyadari Hansen tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Clear Seeking menghentikan pertanyaannya dan kembali ke lobi Battle King. Hansen tidak terburu-buru, dan dia terus menunggu di mana dia berada. Dia tahu Battle King akan melanjutkan pencarian di seluruh planet, pencarian yang tidak akan berakhir tanpa hasil. Clear Seeking akan kembali dan berbicara dengannya lagi. Seven Spirit sudah mati sekarang, jadi Speechless adalah harapan Buddha berikutnya untuk elit yang didewakan. Burning Lamp Alpha sangat mendukungnya sekarang, jadi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Sehari kemudian, Clear Seeking kembali ke Hansen dan bertanya, tidak bisa berkata-kata masih di planet ini, katamu. Iya, beri aku Galaxy Sen dan aku akan membawamu padanya. Perjalanan akan memakan waktu kurang dari setengah jam, kata Hansen tanpa basa-basi. Clear Seeking memandang Hansen dan merasa aneh. Viscount normal seharusnya tidak bisa menjaga ketenangan seperti itu di depan raja yang bermusuhan. Mengapa bahkan menggunakan Speechless? Clear Seeking bertanya. Karena kamu telah menempatkan Little Seven dalam pandanganmu, kata Hansen. Amitabha, itu adalah urusan Battle King. Ini bukan urusan kami, kata Clear Seeking. Speechless mengatakan kepada aku bahwa kamu mengambil mecha bayi untuk pemulihan beberapa senjata dewa, kata Hansen. Clear Seeking mengerutkan kening. Ini menegaskan kepadanya bahwa dolar memang mengambil Speechless. Selain Clear Seeking sendiri, hanya Speechless yang tahu tentang perlunya memperbaiki item yang didewakan. Bahkan Battle King tidak tahu kapan dia membeli mecha. Sementara Clear Seeking duduk diam, suara Battle King terdengar di telinganya. Jika Speechless memang ada di planet ini, kamu dapat menyetujui tuntutannya. Aku akan memastikan dia tidak mendapatkan sebutir pasir pun. Jika tidak, aku bertanggung jawab penuh. Petik 2. Battle King tahu Clear Seeking belum membuat keputusan karena dia masih curiga bahwa Battle King ada hubungannya dengan penculikan itu. Jadi, Battle King harus menunjukkan bahwa dia tidak bersalah dalam semua ini. Dia juga yakin bahwa dolar tidak bisa melarikan diri dengan Galaxy Sen yang telah disediakan untuknya. Setelah mendengar Battle King, Clear Seeking tidak ragu-ragu untuk berkata kepada Hansen, bahwa aku ke Speechless dan kami akan melakukan perdagangan ini. Hansen memandang Clear Seeking dan tersenyum. Dia tidak berbicara, tapi jelas apa yang dia inginkan. Aku akan memberimu Galaxy Sen, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa Speechless ada di planet ini. Clear Seeking menatap Hansen. Ya, sudah kubilang, ini akan menjadi setengah jam berjalan kaki. Apa menurutmu aku bisa keluar dari planet ini dalam 30 menit? Hansen tersenyum. Clear Seeking memandang Hansen untuk sementara waktu. Dia akhirnya meletakkan sebuah kotak di atas meja dan membukanya. Ada banyak kristal yang bersinar di dalamnya. Masing-masing berkilau dengan pancaran berlian. Mereka sangat mengilap sehingga sulit untuk dilihat. Energi yang mengelilingi item segera dapat dibedakan. Siapapun tahu itu barang bagus. Clear Seeking mengeluarkan cahaya emas dan memutuskan rantai merah di sekitar Hansen. Kemudian, cahaya emas mengelilingi Hansen. Hansen bisa bergerak, tetapi kekuatan di tubuhnya agak dibatasi oleh cahaya emas itu. Hansen mengambil kotak itu dan menghitung isinya. Kemudian, dia meletakkannya di sakunya. Jumlahnya benar. Ayo pergi. Aku akan membawa kamu ke Speechless. Oh, dan ya, kembalikan Little Seven. Petik 2. Setelah itu, Hansen berdiri dan berjalan ke pintu. Clear Seeking ada di sampingnya, dan penjaga tidak menghentikan Hansen untuk pergi.
Seseorang mengirim Little Seven. Hansen membawa Little Seven kembali dan berjalan keluar dari rumah Battle King. Tidak ada yang menghentikannya, tapi orang-orang Battle King ada di mana-mana dalam radius sekitar 100 mil. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa lepas dari pengawasan mereka. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Setelah kamu mengungkapkan Buddha Lady, aku akan membuat kamu menderita. Ekspresi Battle King sangat kejam saat dia menatap kamera. Dia tidak bisa mentolerir siapapun yang melakukan kesalahan seperti itu di planetnya. Baginya, Hansen adalah orang yang sangat mati. Clear Seeking berjalan di samping Hansen. Dia percaya Hansen tidak bisa melarikan diri dengan kotak pasir galaksi. Hansen berjalan perlahan, dan dia melihat mecha di sekitar. Toko-toko dan jalan-jalan semuanya diblokir, jadi tidak ada kemungkinan dia berlari. Kamu yakin tidak ingin pergi lebih cepat? Jika aku tidak melihat Speechless dalam setengah jam, artinya kesepakatan batal. Lalu, aku akan menyerangmu. Clear Seeking memandang sikap tenang Hansen. Hansen mulai membuatnya khawatir. Clear Seeking tidak mendeteksi kekuatan yang signifikan darinya, jadi dia tidak percaya dolar bisa melarikan diri. Setengah jam sudah cukup. Hansen tersenyum dan terus berjalan. Hansen lebih populer daripada seorang superstar. Semua kamera, senjata, dan bangsawan dilatih padanya. Bahkan jika Hansen bisa terbang, kecil kemungkinan dia akan melarikan diri dari planet ini. Waktu yang diberikan hampir berlalu. Sudah hampir setengah jam. Hansen bahkan tidak turun satu jalan pun pada waktu itu. Battle King mengerutkan kening dan melihat ke seluruh planet. Tidak ada raja kuat lainnya di planet ini, jadi bahkan Battle King bertanya-tanya mengapa Hansen begitu tenang. Setengah jam berlalu, dan Clear Seeking menghentikan Hansen. Waktu sudah berakhir, di mana dia? Sini, Hansen melihat semua prajurit mecha, lalu kembali ke Clear Seeking. Dia menjentikkan jarinya. 1959 Red Mist King bersinar. Jari Hansen bersinar dengan emas. Langit tiba-tiba menyala, saat cahaya emas menjadi koin yang menghujani. Mereka mencakup area seluas belasan mil. Viscounts biasa tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Paling banter, mereka hanya bisa mencakup area beberapa ratus meter. Tapi Hansen memiliki dorongan armor jiwa sekarang. Bayangan Buddha bersenjata 8 berwajah 4 mengintai di belakangnya, tak terlihat. Cahaya Buddha ada di dalam tubuh Hansen, memberinya kekuatan Marquise. Begitulah cara dia bisa memanggil hujan koin yang besar. Semua lampu emas menjadi koin, yang mendarat di tubuh pertempuran Gen Xenogenik Mecha. Itu seperti mecha dipukul dengan bongkahan logam besar, membuatnya lebih berat. Badan pertarungan Gen Xenogenik tingkat bawah jatuh ke tanah. Tubuh milik mereka yang memiliki level yang lebih tinggi mulai bergerak lebih lambat. Amitabha, Clear Seeking mengucapkan slogan Buddha, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia melewati koin Val dan datang ke hadapan Hansen. Dia melambaikan lengan bajunya seperti awan, mencoba menangkap Hansen di dalamnya. Namun, Hansen tidak mengelak. Tangan kirinya memiliki kabut merah, dan itu bersinar. Tubuh logam merah yang kuat keluar darinya. Itu melemparkan pukulan ke arah Clear Seeking. Ledakan. Cahaya kabut merah yang menakutkan menembus lengan Clear Seeking. Lengan baju mengempis dan robek. Lampu merah menembus lengan baju, naik dan masuk ke dadanya. Clear Seeking mulai berdarah saat tubuhnya dikirim terbang. Dia meluncur di jalan seperti meteor, menabrak rumah hiasan Battle King. Dia menghancurkan bangunan seperti istana menjadi dua. Semua orang yang menonton tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa seorang raja telah dikirim terbang seperti itu. Hansen juga kaget. Dia menggunakan kesalahan Clear Seeking untuk memberi dirinya keuntungan dan kesempatan. Dia tidak menyangka pelepasan energi kurang dari 1% bisa begitu kuat sehingga akan menjatuhkan kelas raja ke kejauhan. Namun, Hansen tidak menyisihkan banyak waktu untuk berpikir. Red Mist King mengangkat Hansen dan berlari menuju teleporter. Ada suara ledakan. Semua bangunan dan badan pertarungan Gen Xenogenik di depan Red Mist King telah disingkirkan. Mecha masih membeku, dan tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Dengan Clear Seeking telah ditinju, tidak ada yang berani melangkah di jalur Hansen. Sebuah raungan keluar dari rumah Battle King. Battle King mengendarai tubuh pertempuran Gen Xenogenik raksasa berbentuk beruang ke depan, ingin menghentikan Hansen dan Red Mist King. Battle King tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Dia berpikir bahwa karena Clear Seeking berada tepat di sebelah Hansen, Battle King sendiri hanya perlu memastikan bawahannya sudah teratur. Dia tidak mengira Hansen akan menimbulkan ancaman seperti itu. Sekarang sudah terlambat, dan Red Mist King melompat ke teleporter bersama Hansen, menghilang di tengah-tengah kedalaman ruang angkasa. Battle King meraung. Tubuh pertarungannya menghancurkan teleporter, tapi amarahnya sia-sia. Clear Seeking keluar dari reruntuhan dengan bibir berlumuran darah. Dia tampak mengerikan. Dia terluka, tapi yang terpenting, dia marah. Hansen kembali ke istana tembaga. Dia lepas dari tangan Red Mist King, dan Little Seven keluar dari hati Red Mist King. Pukulan itu telah menghabiskan semua energi Raja Kabut Merah. Hanya ada 0,01% energi yang tersisa sekarang, dan itu menyakitkan bagi Hansen untuk melihatnya. Untungnya, dia berhasil mendapatkan 100 kristal Galaxy Sen. Jika dia tidak mendapatkannya, itu akan menjadi kerugian besar. Kembali ke planet Eclipse, Hansen meneliti mecha. Ia memperhatikan bahwa berita tentang dolar dan Clear Seeking telah menyebar jauh ke seluruh alam semesta.
Sang Buddha dan Mecha telah mengeluarkan APB tentang Red Mist King and Dollar. Jika ada yang bisa memberikan petunjuk yang mengarah pada salah satu penangkapan mereka, mereka akan diberi hadiah yang besar. Hansen melihat hadiah untuk diperebutkan, dan membayangkan melepaskan kepalanya sendiri untuk dikirim oleh Red Mist King. Seluruh jagat Geno membicarakannya, tapi mereka kebanyakan membicarakan tentang Red Mist King. Orang-orang mulai membicarakan tentang terakhir kali Red Mist King muncul. Diketahui bahwa dia adalah tubuh pertarungan gen Mecha Xenogenik langka, dan dia pasti kelas raja. Tapi sebelum itu, tidak ada yang pernah melihat Red Mist King. Bahkan Mecha pun tidak tahu tentang dia, yang cukup menakutkan. Tubuh pertempuran gen Xenogenik misterius dan seorang manusia bernama Dollar telah berhasil menipu Buddha kelas raja dan melarikan diri dari Mecha. Kedengarannya tidak mungkin. Banyak Ritures sekarang berharap untuk menemukan mereka, dengan harapan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh faksi yang diremehkan. Sang Buddha sangat terburu-buru untuk menemukannya, khususnya. Mereka baru saja kehilangan Seven Spirit, dan Speechless sendiri telah diculik. Itu adalah penghinaan ilahi. Tapi setelah sekian lama mencari, tidak ada yang bisa menemukan apapun tentang Dollar dan Red Mist King. Ketika Yixia mendengar bahwa Dollar muncul di Mecha, dia sendiri yang mengumpulkan kelompok untuk mencari tahu lebih lanjut. Tapi mereka juga tidak menemukan apapun. Hansen membawa 100 butir Galaxy Sen ke aliansi. Dia berencana menyempurnakannya saat dia mempraktikkan The Story of Genes. Seni Geno lain bisa maju dan mencapai terobosan dengan latihan sederhana, tetapi kisah Gen membutuhkan semacam kekuatan eksternal. Hansen mengeluarkan butiran pasir galaksi, tetapi sebelum dia mulai memurnikannya, dia melihat bayangan biru menembus dinding. Itu tampak seperti hantu. Little Star, kenapa kamu di sini? Hansen terkejut saat dia melihat bintang kecil. Bintang kecil telah memakan banyak gen xenogenik, dan dia sangat berbakat. Jadi, dia sekarang telah mencapai aliansi. Bintang kecil sangat jinak, dan dia mampu melakukan perjalanan melalui materi. Dia belum pernah memasuki ruangan tanpa izin sebelumnya. Kemunculan mendadak Little Star di kamar Hansen sangat aneh. Little Star membatalkan Starset travel-nya, dan membawa tubuhnya yang mengilat ke Hansen. Ia sedang menatap pasir galaksi milik Hansen. Kamu mau ini? Hansen kemudian berpikir, nama asli bintang kecil adalah Starse Abyss. Galaksi Sen berasal dari naga galaksi. Apakah mereka terhubung? Petik 2. Little Star mengangguk dan mulai menjilat wajah Hansen. Membawa ini kembali ke sini menghabiskan banyak uang. Hansen melihat kotak galaksi Sen dengan menyesal. Namun melihat raut wajah bintang kecil, dia tidak mau menolak permintaannya. Jadi, dia mengeluarkan satu dan batuk. Aku akan membiarkanmu mencobanya. 1960 Starse Abyss berkembang, subscribe Penatua. Little Star sangat senang, dan ia mengibaskan ekornya. Itu menjulurkan lidahnya dan memakan satu bagian utuh dari galaksi Sen. Ia bahkan tidak mengunyahnya sebelum menelannya. Orang mungkin mengira kamu babi. Kamu setidaknya harus mencoba mencicipinya. Hansen tampak tertekan. Little Star tidak mendengarkan Hansen. Itu mulai bersinar, sampai aura aneh keluar darinya. Jangan membuat baju besi Geno di sini. Berhenti. Hansen tidak menyangka bahwa sebutir galaksi Sen akan memaksa Little Star untuk menghasilkan baju besi Genonya, jadi dia berteriak dengan keras karena terkejut. Tapi Little Star tidak bisa mengendalikan prosesnya. Jadi, Hansen membawanya ke terowongan luar angkasa dan membawanya ke planet Eclipse. Little Star bersinar dengan cahaya bintang. Dan kemudian, itu menghasilkan satu set baju besi berbintang. Tanpa henti, pelindung bintang meleleh menjadi cairan Geno yang diserap oleh tubuhnya. Evolusi sedang menuju ke siklus kedua. Evolusi kedua Little Star adalah Xenogenik. Cahaya bintangnya semakin terang, dan itu tampak seperti binatang yang diselimuti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Little Star menyelesaikan evolusinya, dan kemudian meletakkan kepalanya di sebelah Hansen. Ia menatap kotak yang berisi galaksi Sen. Hansen menyembunyikan kotak di belakangnya, tetapi Little Star masih menatap Hansen dengan mata terbuka lebar. Sepertinya makhluk itu sedang mengemis. Kalau begitu, aku hanya bisa memberimu satu lagi. Tapi tidak lebih setelah ini. Hansen merasa sangat buruk tentang hal itu, tetapi dia menyerah di bawah tatapan Little Star. Little Star menjilat Hansen dan menelan butiran galaksi Sen. Hal yang paling mengejutkan adalah setelah memakannya, Little Star naik level sekali lagi. Itu menghasilkan kekuatan cahaya bintang dan menjadi Viscount. De-Asterismen, hal ini sebagus itu. Hansen menggertakkan giginya dan memutuskan untuk memberikan giginya lagi pada Little Star. Dia ingin melihat seberapa besar dia bisa menaikkan levelnya. Jika satu level benar-benar setara dengan satu butir galaksi Sen, maka itu akan luar biasa. Tapi keinginan Hansen tidak terpenuhi kali ini. Setelah Little Star menelan bagian ketiga dari galaksi Sen, itu tidak naik level. Bintang-bintang di sekitarnya semakin terang, tapi hanya itu. Little Star memandang Hansen, tetapi Hansen tidak menyediakannya lagi. Dia memanggil malaikat kecil, Zero, Han Menger, dan Lady Dragon. Dia memberi mereka masing-masing sebutir galaksi Sen, dengan harapan membawa mereka menjadi Viscounts. Tetapi setelah mereka menggunakan galaksi Sen, tidak satupun dari mereka menjadi Viscount. Itu mengejutkan Hansen. Lady Dragon berkata, pasir galaksi sangat kuat, tapi kami memiliki elemen yang berbeda. Kami harus memperbaikinya dengan baik untuk pencernaan penuh, jika tidak maka akan sulit untuk naik level. Petik 2.
Tiga lainnya mengangguk dan setuju dengan Lady Dragon. Mereka juga mengalami kesulitan yang sama seperti dia. Hansen memakannya sendiri, lalu Galaxy Sen larut menjadi cairan di dalam tubuhnya. Kekuatan mengalir melalui tubuh ini seperti sungai. Hansen dengan cepat menggunakan The Story of Genes untuk menyerap kekuatan Galaxy Sen. The Story of Genes benar-benar cocok. Hansen tidak mengalami kesulitan untuk terhubung dengan elemen yang berbeda, jadi dia dapat menggunakan energi tersebut dengan cukup efektif. Galaxy Sen sangat kuat, dan Hansen butuh beberapa jam untuk benar-benar menyempurnakan energi yang dia berikan. Sulit untuk memperbaiki semuanya. Hansen memberi Little Silver sebutir Galaxy Sen berikutnya, tetapi dia sudah menjadi Viscount. Itu tidak bekerja dengan baik padanya, tapi memberinya banyak kekuatan untuk memperbaiki secara perlahan. Untungnya, Little Star adalah seorang Xenogeneik. Jika ada yang bertanya dari mana asalnya, Hansen bisa mengatakan itu dari planet Eclipse. Kisah itu mungkin tampak tidak mungkin, tetapi ada cukup banyak Xenogenik di planet Eclipse sehingga akan sulit untuk membuktikan apakah kisah itu benar atau salah. Hansen membawa butiran Galaxy Sen kembali bersamanya ke aliansi, dan dia mulai memurnikannya satu potong per hari. Dia menghabiskan sisa waktunya untuk belajar seni Geno dan tinggal bersama keluarganya. Hansen berpikir bahwa karena ada begitu banyak butiran Galaxy Sen, dengan masing-masing mengemas begitu banyak energi, nilai tersebut pada akhirnya akan membawa The Story of Genes ke kelas Earl. Namun, setelah memperbaiki setengah dari jumlah tersebut, masih belum ada satupun tanda dia naik level lagi. Hansen mengalami depresi, jadi dia memutuskan untuk memberi makan Little Star beberapa lagi. Little Star memakan 10 dari mereka, dan akhirnya, itu menjadi Earl. Itu adalah perbedaan yang mengejutkan. Hansen merasa tertekan. Dia tahu bahwa elemen Little Star sangat kompatibel dengan Galaxy Sen, tetapi jauh lebih mudah bagi Little Star untuk naik level dibandingkan dengan dia dan The Story of Genes. Hansen menyempurnakan sisa Galaxy Sen sendiri, dan ketika dia selesai, dia merasa dirinya terlatih-tatih di ambang naik level. Namun meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan dorongan terakhir untuk mendorongnya ke kelas Earl. Begitu banyak potongan Galaxy Sen. Jika aku memberikan semuanya kepada Little Star, itu mungkin akan menjadi Marquise. Petik 2. Hansen merasa tidak enak dengan keputusannya, tapi sepertinya tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Hari-hari yang dia habiskan untuk menggendong putrinya dan mencium istrinya sangatlah menyenangkan, dan Hansen tidak terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat dia ubah. Isha mengirim pesan ke markasnya, meminta Hansen untuk menemuinya di planet Blade. Ketika Hansen berdiri di depan Isha, dia melihat bahwa Hansen telah memulihkan wujud manusianya. Dia tampak kaget. Sejak kapan kamu menjadi manusia lagi? Isha bertanya pada Hansen. Aku mempraktikkan The Story of Genes setiap hari. Dalam 2 bulan, aku kembali dalam kondisi manusia. Sayangnya, aku khawatir mungkin ada beberapa efek samping. Jadi, aku berencana untuk berlatih lebih lama lagi untuk memastikan aku tidak akan kembali menjadi semut atau semacamnya sebelum memberi tahu kamu. Hansen sudah menyiapkan pidato ini sebelumnya. Isha mengangguk dan berkata, aku membuat rencana untuk memperbaikinya, tapi karena kamu sudah sembuh, kurasa tidak perlu. Namun, jangan berkeliling memberitahu semua orang bahwa kamu sudah sembuh. Dan jangan menarik perhatian yang tidak perlu. Petik 2. Ya, kata Hansen cepat. Setelah hening beberapa saat, Isha melanjutkan dengan berkata, ada terlalu banyak mata-mata di planet Eclipse. Jangan kembali dulu, aku akan mengirim kamu ke Sky Palace untuk saat ini, dan kamu bisa belajar di sana. Petik 2. Istana Langit. Hansen terkejut. Hansen pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ketika Kristalizer Gila membuka gerbang tempat suci, Hansen bertemu dengan seorang pria yang mengatakan bahwa dia memiliki tahta Istana Langit. Dan Little Flower hampir saja diambil oleh pria itu. Untungnya, Hansen bisa lolos tepat waktu. Isha berkata, pemimpin Sky Palace adalah elit yang didewakan. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan orang tua aku. Aku juga pernah berlatih di Sky Palace. Intinya, setengah dari apa yang diajarkan kepada aku berasal dari dia. Aku sudah memberitahunya tentang kedatanganmu, jadi dia pasti akan menjagamu. Petik 2. Tapi Ratu, aku ingin belajar di tempat yang dekat denganmu. Hansen terlihat tulus saat dia menatap Isha. Pemimpin Sky Palace telah melihat Hansen sebelumnya. Jika dia dikenali, segalanya bisa menjadi buruk dengan sangat cepat. Kamu akan pergi ke sana besok. Isha jelas tidak tertarik dengan debat.